Aider, halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semoga sukses masih oke. Kalau oke, bagus. Yap, kali ini saya akan merangkum sebuah film action bukan dari luar, melainkan dari Indonesia dan merupakan request dari teman sekuli saya. Hehehe. Yang berjudul Merantau, film action yang dibintangi oleh dua fighter dari Indonesia, yakni McDog dan Iko Uwais. Dan film ini sendiri akan menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda kampung dalam mencari jati dirinya dengan merantau di Jakarta, yang ternyata banyak membuat action di dalamnya. Boleh. Oke lah. Oke, tidak usah berpidato lagi, karena 1 jam lagi saya harus nguli. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Dan film pun akan berfokus pada seorang pemuda kampung dari Minangkabau yang bernama Yuda. Yang dimana selain menguasai ilmu pencak silat, aliran ilmu harimau, dan memiliki potensi yang luar biasa sebagai kuli di kampung, Yuda yang tinggal bersama dengan mboknya dan juga adiknya yang merasa bahwa ingin agar dapat lebih maju dalam kehidupannya, ia pun lantas memiliki sebuah niat untuk merubah nasib masa depan keluarga dengan merantau, dan ia lantas meminta izin ke mboknya di malam hari tentang niatnya tersebut yang awalnya sempat ditolak oleh si mbok. Namun dikarenakan Yuda nampaknya serius akan hal tersebut dan ingin merubah kehidupannya menjadi lebih maju, Simbok pun dengan berat hati lantas mengizinkannya. Dan untuk itu, sebagai hal terakhir dari silatnya di kampung, ia pun lantas duel untuk yang terakhir kalinya bersama gurunya. Cukup. Ini rasa Yuda akan baik-baik saja. Dan di saat waktunya telah tiba, yaitu hari di mana si Yuda merantau ke Jakarta, ia pun lantas berpamitan dengan mboknya dan meminta doa restu supaya ia dapat kerja sukses di sana. Dan ia lantas pergi ke halte bis yang di sana ia bertemu dengan seorang pria yang nampaknya tengah merantau, sebut saja Bang McDog, yang mengajak mengobrol dengannya. Dan Yuda lantas menceritakan tentang keinginan dirinya untuk menjadi guru silat yang sempat disaut oleh Bang McDog dengan mengatakan bahwa kehidupan di Jakarta sangatlah keras, apalagi seperti yang kita ini, khususnya tak punya orang dalam. Dan ia lantas menasihatinya bahwa apapun itu, kerja apapun itu, walaupun tak sesuai dengan basic yang dimiliki, lakukanlah, yang penting halal, dan keluarga juga akan tentram dan damai. Di perantauan ini tidak seperti di kelas waktu kamu sekolah, yuk. Tidak ada yang mudah di dunia ini. Dan di keesokan harinya, mereka pun akhirnya tiba di Jakarta, dan Yuda lantas berpisah dengan Bang McDog dan mulai mencari kerja dari ujung barat hingga ujung timur. Namun tak kunjung mendapatkan hasil, dan karena tak ada tempat untuk bernaung, ia pun lantas tidur di sebuah proyek konstruksi. Singkat cerita, setelah bermalam di proyek, ia pun yang juga merupakan manusia dan dapat merasakan lapar lantas pergi ke sebuah warteg. Namun tak lama, ia pun lantas melihat seorang bocil yang mengambil sisa makanan di piring dan diusir oleh penjaga warteg. Namun tak sampai di situ, di saat ia menanyakan tentang barangkali ada lowongan pekerjaan tentang persilatan kepada pemilik warteg, secara tiba-tiba bocil tersebut mencuri dompetnya, maling. Dan karena merasa kemalingan, Yuda pun lantas mengejar bocil kematian tersebut.
gorong-gorong dan lompongan dimasuki oleh mereka. Dan di saat bocil tersebut telah tertangkap, lebih tepatnya Adit dan Yuda dapat mengambil dompetnya kembali. Ia pun lantas melihat seorang wanita dan pria yang tengah bertengkar keluar dari sebuah bangunan persenaman wanita, yang ternyata adalah kakak dari si Adit yang bernama Astri. Dan kini terlibat debat dengan seorang pria yang bernama Joni, dan mereka lantas berdebat tentang si Astri yang katanya tepot. Emang salah ya? Dan ia lantas mentabuk si Joni. Namun karena notabene Astri bekerja kepada si Joni, Astri pun lantas meminta maaf kepadanya. Namun Joni justru menolak dan berniat untuk mentaboki balik. Tapi tiba-tiba datang si Adit yang berniat untuk memukulnya. Namun justru berakhir ditendang. Tak tinggal diam, Yuda pun lantas menghampirinya dan ia mempelitir tangan si Joni dan mengambil uang yang telah ia ambil dan lantas mengembalikannya, yang justru malah diomeli oleh si Astri. Karena lo juga gue dipecat. Enggak. Maaf? Itu tadi nyekek leher dan ngerabas uang situ. Terus nendang adik kamu? Iya, bagus. Anak dajal memang. Sementara itu, adegan pun berpindah ke seorang pria bule yang merupakan seorang mafia, khususnya human traffic. Dan ia ternyata bersama dengan saudaranya bekerja sama dengan si Joni dalam menculik wanita-wanita muda. It's fresh meat, fresh girl. Only for Mister. You said there'd be 5 girls. Today. Gilang mau pergi kemana? Ada apaan sih? Siapa yang bawa Ai? Yuda yang masih belum dapat kerja kini terlihat menelpon simboknya di kampung, dan karena pulang malu dan tak pulang rindu, ia pun lantas berbohong kepada simboknya bahwa ia telah mendapatkan kerja sebagai kuli Jawa. Namun tak lama ia pun lantas melihat sebuah mobil yang terparkir di tempat tersebut, yang ternyata di dalam bagasinya telah terdapat Astri yang diculik. Dan setelah menutup teleponnya, Yuda pun lantas menghampiri mereka dan lantas terlibat duel. Namun karena gangbang, Yuda pun sempat keteteran dan membuat si Astri lantas kini diserahkan kepada si bule. Namun tak lama, Yuda pun lantas mode serius dan ia masuk ke klub membogem semua orang yang ada di sana. Bijak gue. Bijak gue. Bijak gue. Dan ya, Yuda pun langsung terobos masuk ke dalam ruangan si bule. Dan ia mengeluarkan tendangan si Madun yang membuat si bule lantas tersayat di wajahnya. Dan ia pun lantas kabur. Dan karena tak terima, ia pun lantas menyuruh si Joni untuk menangkap kembali si Astri yang kabur. Namun di waktu yang bersamaan, di saat Adit tengah ngamen, secara tiba-tiba ia pun dibawa oleh seorang preman yang menangkapnya. Beruntung sempat diselamatkan oleh si Yuda. Gak usah khawatir, saya tempat kita bisa bermalam. Sementara itu, si bule dengan saudaranya, sebut saja Ucok dan Asep, yang terlihat tengah berdebat satu sama lain. Dikarenakan Ucok yang sejatinya tak terima karena tendangan si Madun barusan, lantas berniat untuk membalasnya, yang sempat ditentang oleh si Asep dikarenakan tak mau mencari masalah. Show deal here and just go home. It's okay, right? This isn't of importance, is it? We stay and we settle this. Please just give. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba datang si Joni yang bukannya membawa kembali si Astri, ia justru membawa para pria-pria misterius yang ternyata salah satu diantaranya adalah Bang Mad Dog, dan rencananya mereka akan menjadi bodyguard si bule. Namun karena tak tertarik, Ucok pun lantas menyuruh mereka pergi. Fix this. Dan di keesokan harinya, Yuda pun bersama Astri dan Adit kini pergi ke rumah si Astri untuk mengambil uang yang telah disembunyikannya. Namun karena banyak sekali preman yang mondar-mandir di tempat tersebut, Yuda pun lantas menyarankan agar ia yang mengambilnya. Namun naas justru ketahuan oleh para preman dan juga para warga kampung yang menganggap mereka maling.
Yuda pun lantas menonjok-nonjok orang-orang tersebut sampai menyodok bijinya dengan gala panjang. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba datang seorang pria bermotor di tempat tersebut dan tak kehabisan akal, Yuda pun lantas meng-KO-nya dengan menggunakan handuk bekas biji warga. Berjirat baunya. Namun, kondisi pun berbanding terbalik dengan si Astri, yang dimana dia setelah menyembunyikan si Adit, ia pun justru tertangkap oleh si Joni dan kawan-kawan. Dan oleh sebab itu, karena masalah datang tak habis-habisnya dan belum sampai di durasi akhir filmnya, Yuda pun pergi ke bar si Joni, mengacak-acaknya dan mulai menginterogasi dirinya. Dan ia langsung mendapatkan informasi bahwa Astri kini bersama dengan si Bule dan akan berniat dicicipi. Dan namun tak disangka pula, ucok si Bule pun kini menyuruh si Bang Mad Dog untuk menghabisi si Yuda. Dan mungkin karena epic, saya kasih musik. Jadi kamu yang mereka cari-cari. Mereka pun saling beradu ilmu silat masing-masing dan akhirnya Yuda menaklukkan si Bang Mad Dog karena dia MC-nya. Dan di saat-saat terakhir Bang Mad Dog pun lantas menyuruh si Yuda untuk menghabisinya, namun Yuda justru menolak. Namun tak lama saat lift telah berhenti, ternyata telah terdapat 2 orang satpam yang siap menembak. Dan tak disangka bak mendapatkan hidayah, Bang Mad Dog lantas mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi si Yuda. Dan ya, Bang Mad Dog pun tertembak dan Yuda lantas keluar membogem orang-orang tersebut. Namun naas, karena terlalu lama waktu yang ia habiskan akibat pertarungan-pertarungan yang sebelumnya, Ucok pun kini telah menggedabah si Astri. Dan kini tak menjadi pink. Dan kini lantas dibawa ke dalam sebuah box berisi banyak sekali para wanita dan akan dijual. Namun, bak pahlawan kepagian, Yuda pun akhirnya datang ke tempat tersebut dan ia lantas kembali berhadapan dengan banyak sekali preman suruhan si Bule. Setelah pergelutan tersebut yang menurut Yuda cukup easy, Yuda dan 2 bule tersebut lantas kini melakukan final battle.
adu biji, adu tinju, dan adu ilmu lantas mereka lakukan. Dengan si Yuda 1 lawan 2. Namun tak lama, bule bejirat pun lantas membawa linggis. Sehingga Yuda harus memperkuat kewaspadaannya. Namun karena telah mendapatkan pengalaman menjadi kuli selama bertahun-tahun, Yuda pun dapat menghabisi para si bule. Dimulai dari si Asep yang terjepit pintu. Dan akhirnya si Ucok, dan ia akhirnya membebaskan para wanita. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, Ucok pun bangkit kembali dan Yuda lantas mengeluarkan tendangan si Madun yang membuat si Ucok lantas tewas. Namun ternyata saat dilihat kembali, Ucok sempat menusuk si Yuda. Tolong bawa ini ke rumah saya. Kita bakal kesana sama-sama, janji. Tolong bilang sama mereka. Saya minta maaf. Dan setelah kematian Yuda tersebut, Astri pun kini mengembalikan peninggalannya kepada Simbok di kampung. Dan kini Adit diangkat menjadi anaknya. Dan ya, film pun selesai. Boleh, sip. Secara keseluruhan, filmnya cukup ciamik dan cukup logis karena mengingat betapa susahnya merantau. Namun, agak disayangkan karena battle di antara Eko Uwais dan Bang Medok sangatlah sedikit. Mengingat itulah yang ditunggu-tunggu. Dan untuk pesannya, selalu berhati-hatilah dan jangan lupa selalu restu orang tua. Apalagi dalam mencari pekerjaan. Kerja apapun, lakukanlah. Yang penting halal dan keluarga juga dapat tenang. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Hujan, Bang, pasir udah gak, Bang? Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.